Rekan-rekan, kita kembali lagi untuk mengkonstruk sebuah keilmuan yang sangat sederhana, yaitu tentang literasi digital. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai apa itu dinamika ya. Tentunya dalam literasi digital. Apa yang terjadi di sana? Saya mengungkapkannya dari sisi aspek literasi. Bahwasanya apa yang berkembang pada saat dinamika ya, yang berkembang ya. Dinamika apa yang terjadi pada saat perkembangan literasi digital mulai dulu sampai sekarang. Ternyata bukan literasinya yang berkembang ya, tapi aspeknya itu, aspek di dalam literasinya. Untuk saat ini saya hanya mampu mengungkap 3 saja, yaitu media, konten, dan inklusif. Pertama adalah media. Yang jelas memang dunia literasi digital sekarang sudah naik daun ya. Saya mencontohkan saja dalam dunia yang khususnya ini adalah dunia digital, tentu tidak asing lagi. Saya tunjukkan saja ya salah satu. Web-based instructional design. Jelas semua orang pasti tahu. Yaitu desain pembelajaran berbasis web. Semua orang tidak mungkin tidak kenal. Zaman saat pandemi muncul di awal-awal, semuanya walaupun kaget, toh menggunakan, tetap menggunakan. Walaupun benci, tetap menggunakan. Karena apa? Memang ini adalah konstruk yang paling cepat ya, paling cepat. Oke, saya menunjukkan seperti ini. Lantas apa yang ada di sana? Banyak hal, material. Orang menyebutnya material, juga boleh. Daerah di dataran Eropa itu menyebutnya material ya, material. Ini ya, orang Amerika itu ya, Kanada, dimotori oleh Kanada menyebutnya learning object. Tidak ada masalah. Tidak ada problem ya, tidak ada masalah ya, not problem. Kenapa? Karena memang semua orang boleh memiliki diksi masing-masing, itu boleh. Maka resources itu yang mereka sebut dengan diksi macam-macam itu merupakan pilihan. Nah, rekan-rekan memilihnya dengan bagaimana? Karena di dalamnya pasti memuat literasi-literasi. Itu mungkin dari sisi konstruk ini. Baik, saya kembali ke slide. Kalau itu konten, kalau ini konten ya, kalau ini konten, dari sisi konten, pasti akan dikenal konten positif, konten negatif, bahkan konten sampah. Saya jelaskan konsepnya ya, konsepnya munculnya ini. Oke. Saya buka kembali ini. Katakanlah Kompas. Ya, tentu rekan-rekan boleh milih lah. Tidak harus ini kan? Ya, tidak harus ini kan? Bahwasanya ini hanya salah satu saja. Kompas. Kalau saya menyukai education ya, maka ini konten baiklah menurut saya ya, dan sebagainya. Jika Anda tidak suka food, maka ini disebut konten negatif. Wah, bikin gagal diet saja. Ya kan? Oleh karena itu, negatif dan positif itu merupakan konstruksi kita berdiri di mana. Jangan sampai kita menjudgment bahwa berita negatif itu menjadi hal yang buruk atau mimpi buruk. Tidak. Malah dikenal dalam dunia jurnalis ya, bad news is good news. Nah, itu kan jadi permasalahan sendiri. Nah, sekarang yang sampah. Lebih-lebih orang mengatakan sampah ya. Saya menyebutkannya saja, mohon maaf ya, menyebutkannya. Misalkan lifestyle. Kemudian di dalamnya mungkin ada berita-berita selebriti dan sebagainya. Itu ya. Mungkin ya, ini kan bisa jadi, atau mungkin di bawah-bawah ini ada materi-materi selebritis ya, di bawah ini. Dan mengatakan bahwa ini saya betul-betul nggak tahu kenapa orang
melihat dunia, misalkan ya, dunia selebriti, fashion and beauty dan sebagainya. Ini kan saya cowok itu misalkan, I don't know ya. Nah, mengatakan ini adalah berita sampah itu bisa saja. Tapi jangan dipotong penjelasannya bahwa dunia sampah ini lebih pada mindset kita. Kita berada di mana? Nah, ini kalau penggemarnya ini bukan berita sampah, saudara-saudara, rekan-rekan semuanya. Ini bukan berita sampah. Tapi ini bagi kaum sosialita, wow, number one. Ya, dah. Itulah teman-teman, maka kita pilihkan bagi teman-teman sebuah kondisi kita berada di mana. Jangan sampai kita sebagai seorang yang intelektual, berjiwa netral, cenderung menghakimi. Ya, kalau menghakimi umat manusia kan bahaya. Berarti kita sudah menunjukkan sifat kita dan kita berdiri di mana. Nah, sebagai kaum yang netral, tentunya guru dan lain sebagainya, tentunya akan memilih mana yang baik untuk siswanya saat ini. Jadi konten itu harus dipilih, literasi itu harus dipilih. Itu rekan-rekan dalam dunia konten ya, konten. Yang terakhir adalah inklusif. Inklusif ini adalah siapapun dalam membuka literasi saat ini bukan hanya didominasi oleh kalangan akademis saja, ini bisa dibuka siapapun. Artinya begini, kita menghargai ya sebuah klausul ya. Ini menghargai klausul saja. Ada begini, education for all. Dari mana itu datangnya? Bahwa pendidikan itu untuk semua. Nah, ini adalah kesepakatan dunia bahwa perkembangannya ini adalah educational for all. Jadi semua harus memahami bahwa literasi ini untuk semua juga. Untuk semua juga. Educational for all. Jadi kalau ini merupakan sesuatu yang sangat eksklusif, nah, lawan katanya inklusif. Jadi literasi itu betul-betul tidak berkembang gitu ya. Dia masih mengatakan bahwa literasi itu masih udik ini. Karena dalam dunia sekarang itu education for all. Kalau itu kita mengikuti perkembangan, maka 3 aspek ini menjadi dinamika. Menjadi dinamika saat ini. Itu rekan-rekan mengenai dinamika. Kita ketemu lagi dalam seri video berikutnya.